Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Febriana Hijrah Syairaini dan NIM C1010 dari BDP 58 P1 kelompok 1. Jadi di sini saya ingin mereview materi praktikum pada mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik dengan kode mata kuliah BDP 1321. Nah, jadi di sini ada beberapa list materi yang akan saya review. Jadi kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ciri seksual primer dan sekunder pada organisme akuatik. Jadi, bicara tentang ciri seksual primer, jadi ciri seksual primer itu adalah ciri seksual yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi pada suatu organisme akuatik. Jadi, dia ini meliputi hormon dan juga organ reproduksinya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan itu, untuk jantan itu memiliki testis dan vas deferens, sedangkan betina itu memiliki ovarium dan ovidum. Nah, kalau untuk ciri seksual sekunder, itu adalah ciri seksual yang tidak berhubungan langsung dengan reproduksi. Jadi bisa kita amati secara fisik. Itu terbagi menjadi dua, yaitu dikromatisme dan dimorfisme. Jadi dimorfisme itu adalah ciri seksual yang dapat kita bedakan berdasarkan morfologi, bentuk, ukuran, dan organ khusus. Nah, sedangkan untuk dikromatisme itu kita dapat bedakan berdasarkan warna dan coraknya. Jadi lebih umum ditemukan pada ikan hias. Contohnya itu seperti ikan cupang di sini ya. Kalau yang ini tuh untuk male atau yang jantan, dan ini tuh yang female atau yang betina. Kalau di sini berdasarkan fisiknya itu ada ikan pelapi, yang mana yang memiliki ekor pedang itu dimiliki oleh jantan, sedangkan betina itu jauh lebih simpel. Nah, kalau pada udang nih, jadi udang itu memiliki alat reproduksi berupa telikum dan petasma. Jadi untuk telikum itu pada betina fungsinya untuk menampung sperma, sedangkan petasma pada jantan itu berfungsi untuk menyalurkan sperma ke organ reproduksi udang betina. Nah, kalau untuk kepiting, itu dapat dibedakan berdasarkan bentuk abdomennya. Jadi untuk yang betina itu lebih luas karena digunakan untuk menampung telur. Nah, sedangkan untuk yang jantan itu lebih tipis. Nah, jadi di sini seharusnya ada gambar ini ya, Tridacma maxima atau hewan kima raksasa. Nah, ini. Nah, jadi dia ini adalah salah satu organisme hermafrodit. Yang mana hermafrodit itu adalah organisme yang memiliki dua jenis kelamin secara sekaligus, yang mana hermafrodit ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada hermafrodit protagini, protandri, dan sinkroni. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita membahas mengenai organ reproduksi pada ikan. Ya, jadi di sini harusnya ada gambar ya mengenai organ reproduksi pada ikan nila jantan dan betina. Nih, yang mana untuk jantan itu hanya memiliki 2 lubang, sedangkan untuk yang betina itu memiliki 3 lubang. Nah, kalau ini terlihat bahwa ada perbedaan gonad antara lele jantan dan lele betina. Kalau lele betina itu dia warnanya lebih hitam karena mengandung sulfur, sedangkan untuk lele jantan itu warnanya lebih putih karena mengandung sperma. Kalau ini secara visual ya dapat terlihat kalau betina itu organ reproduksinya berbentuk seperti lubang, sedangkan untuk yang jantan itu memiliki daging yang agak menonjol. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah perkembangan gonad. Nah, jadi kita dapat mengetahui perkembangan gonad itu berdasarkan cara morfologis dan histologis. Kalau morfologis kita dapat melakukan stripping, sedangkan kalau yang histologis kita dapat mengamati di bawah mikroskop. Jadi contohnya seperti ini ya. Pada udang itu gonadnya itu berwarna kehijauan. Yang mana kalau ada di akhir
kematangan gonad itu akan lebih terlihat warna kehijauannya gitu di sini. Nah, ini ada perkembangan gonad pada ikan tapah atau walaboleri, yang mana antara jantan dan betina itu memiliki perbedaan tingkatan TKG atau tingkat kematangan gonad. Jadi untuk yang jantan itu hanya sampai TKG 4, sedangkan untuk yang betina itu TKG-nya sampai 5. Ini ya gambar dari ikan tapa atau walaboleri yang merupakan salah satu ikan yang langka. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya nih, teman-teman, mengenai diameter telur. Nah, jadi diameter telur itu kita hitung ya, berdasarkan garis tengah dari telur yang kita ambil atau kita amati. Nah, caranya itu adalah kita melakukan pengukuran menggunakan makrometer yang makrometer berskala yang sudah di tera. Maaf, mikrometer berskala yang sudah di tera. Jadi di sini ada rumusnya ya. Ini MOK itu adalah mikrometer okuler, sedangkan yang MOB adalah mikrometer objektif. Nah, jadi untuk soal ini diketahui 100 MOK sama dengan 30 MOB. Nah, di sini ditanya kalau 25 MOK berapa MOB-nya gitu. Nah, pakai cara perbandingan biasa akan diketemukan hasilnya sebagai berikut. Jadi 0,01 itu adalah ini ya, ketelitian gitu dari perhitungan ini. Jadi makanya dikali 0,01 untuk menghasilkan hasil yang sesungguhnya. Nah, di sini juga ada fekunditas, gitu, teman-teman. Jadi fekunditas itu apa? Fekunditas itu adalah semua telur yang akan dikeluarkan pada saat pemijahan. Jadi ada 4 metode untuk menghitung fekunditas, metode jumlah, volumetrik, gravimetrik, dan conveyor. Nah, untuk rumus penghitungannya dengan menggunakan metode gravimetrik, itu sebagaimana yang ada di gambar. Jadi kita ambil sampel, terus kita timbang juga berat keseluruhannya, nanti kita bandingkan, kemudian kita kalikan dengan jumlah telur contohnya. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada proses vitellogenesis. Nah, jadi di sini ada proses atau mekanisme vitellogenesis ya. Dari lingkungan mempengaruhi hati bagian pituitari, kemudian nantinya akan mensekresi estradiol untuk nantinya membuat proses vitellogenesis terjadi. Nah, jadi lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah HSI dan GSI. Nah, untuk kepanjangannya sendiri, untuk HSI itu adalah hepatosomatic index dan GSI adalah gonadosomatic index. Nah, jadi kalau GSI itu adalah persentase bobot gonad dengan bobot total ikan secara keseluruhan. Nah, sedangkan untuk yang HSI itu hepatosomatic index, artinya dia itu mengukur bobot hati dibandingkan dengan bobot keseluruhan tubuh ikan. Nah, jadi nilai GSI itu akan bertambah ketika nilai HSI ini menurun gitu, karena dipengaruhi proses vitellogenesis. Nah, kemudian ini, oh ya, tadi tambahan juga untuk yang materi sebelumnya. Jadi kita dapat mengetahui siklus reproduksi berdasarkan nilai GSI-nya. Jadi untuk organisme yang nilai GSI-nya itu di bawah 20%, maka pemijahannya sepanjang tahun. Nah, kebalikannya, kalau nilai GSI-nya itu lebih dari 20%, itu artinya ikan tersebut hanya memijah pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, sebenarnya untuk GSI dan HSI itu ada rumusnya sendiri. Untuk GSI itu rumusnya adalah bobot gonad dibagi bobot total ikan dikali 100. Nah, sedangkan untuk HSI, itu bobot hati dibagi bobot total ikan secara keseluruhan dikali 100.
Nah, materi yang selanjutnya adalah mengenai induksi hormonal. Jadi, induksi hormonal itu adalah kita menginjeksi hormon ke dalam organisme tertentu untuk merangsang pemidahannya. Jadi ada beberapa metode nih yang dapat kita lakukan untuk melakukan induksi hormonal. Yang pertama tuh dengan melakukan secara oral, yaitu dengan melalui pakan. Yang kedua itu ada perendaman, dan yang ketiga itu ada penyuntikan. Nah, penyuntikan tersebut terbagi lagi menjadi 4 cara, yaitu intramuskular, intravena, intrakranial, dan peritoneal. Nah, di sini ada rekayasa kelamin. Jadi, kita dapat melakukan rekayasa kelamin gitu pada organisme tertentu untuk agar bisa memproduksi keuntungan sebanyak-banyaknya. Agar organisme yang dihasilkan itu hanya populasinya monoseks gitu, atau satu jenis kelamin tertentu. Nah, yang pertama itu jenisnya ada androgenesis. Jadi kita di sini memproduksi organisme monoseks jantan. Yang kedua tuh ada ploidisasi, yaitu kita memproduksi organisme yang poliploid gitu. Artinya dia memiliki lebih dari 2 set kromosom yang pertumbuhannya cepat dan sifatnya steril. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada seks reversal. Jadi kita itu membalikkan arah perkembangan kelaminnya gitu. Jadi misalnya yang harusnya betina jadi jantan. Seperti itu. Dan untuk larutan yang dapat kita gunakan untuk melakukan seks reversal itu contohnya adalah madu, yang mana madu ini memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi sifat jantan gitu dari ikan tertentu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah tentang bioassay. Nah, bioassay itu apa? Bioassay itu adalah salah satu uji gitu dalam biologi, yang mana kita dapat mengetahui efek toksisitas suatu bahan terhadap suatu jenis organisme. Jadi metode yang dapat kita lakukan itu adalah dengan metode ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Jadi mekanisme kerjanya itu dia mendeteksi antigen atau antibodi pada suatu sampel gitu. Jadi manfaat ELISA dalam aquaculture itu dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk mendeteksi residu obat, mendeteksi penyakit, dan juga untuk mendeteksi hormon. Salah satu aplikasinya adalah untuk mengetahui kinerja suatu antibiotik untuk membasmi virus dalam membasmi penyakit pada organisme akuatik. Nah, ini adalah materi terakhir, yaitu preservasi gonad. Jadi, preservasi itu merupakan suatu cara untuk meningkatkan daya simpan gonad dengan juga menjaga sifat-sifat dan fungsi dari gonad tersebut. Yang mana pada umumnya kita dapat melakukan preservasi terhadap sperma ikan. Nah, jadi ada beberapa tujuan nih dari preservasi gonad. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempercepat usaha introduksi dalam suatu mekanisme domestikasi. Kemudian yang selanjutnya itu kita juga bisa mengendalikan keterbatasan indukan sehingga dapat mengefisiensi biaya produksi. Kemudian kita juga dapat memberikan kemudahan gitu untuk melakukan transportasi sperma yang dapat dipijahkan dalam suatu tempat tertentu. Nah, larutan yang digunakan untuk melakukan preservasi gonad ini disebut larutan extender, yang mana kita dapat menggunakannya untuk sebagai pengencer, sumber nutrisi, dan untuk meningkatkan fertilitas sperma. Jadi, contoh larutan yang bisa dipakai itu contohnya seperti madu, air kelapa, isotonik, ataupun cairan infus.
Nah, berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun review materi ini. Baik, cukup sekian review materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak kepada Aspra Fisrep atas penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.